Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini kita merayakan Shemini Atseret. Apa itu Shemini Atseret? Karena banyak orang Kristen yang tidak mengerti atau belum tahu apa itu Shemini Atseret. Namun sebelumnya saya akan kenalkan terlebih dahulu satu jemaat yang baru pertama hadir, Betty Luciati dan Elvino Pardede dari Riau. Di mana duduknya? Ya, bisa berdiri, kasih salam, kiri kanannya. Ya, silahkan duduk kembali. Baik, saudara-saudara, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam kitab Romiim pasal 5 ayat 2. Demikian bunyinya, melalui dia juga kita telah mendapatkan jalan masuk ke dalam anugerah ini dengan iman, yang dengannya kita berdiri dan megah atas pengharapan akan kemuliaan Elohim. Nah, saudara yang terkasih, saya ingin supaya saudara mengerti apa itu Shemini Atseret. Ya, Shemini Atseret ya, itu adalah salah satu hari raya dalam kalender Ibrani yang merupakan bagian penutup dari rangkaian perayaan musim gugur setelah Sukot. Jadi Shemini Atseret ini sampai hari ini masih terus dirayakan oleh orang Yahudi. Walaupun dalam dunia kekristenan mereka tidak pernah tahu apa itu Shemini Atseret. Shemini Atseret itu diambil dari kata Shemoni. Ya, artinya perhentian pada hari ke-8. Ya, Shemini itu 8 dari kata Shemoni. Dan Atseret itu perhentian atau penghimpunan. Jadi hari ke-8 itu merupakan sebetulnya kan 7 hari, saudara. Hari raya Sukot itu sebetulnya 7 hari. Tetapi ada hari ke-8, artinya Tuhan menghendaki untuk bersekutu kembali dengan umatnya. Kita baca ayatnya, saudara, karena ini ada firman-Nya. Ya, jadi Shemini Atseret itu bukan asal. Kita baca yang atas dan yang bawah. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Ya, itu ada di dalam kitab Waikra atau kitab Imamat pasal 23 ayat 46. Sekarang kita baca juga Bemidbar 29 ayat 35. 1, 2, 3. Nah, jadi Shemini Atseret itu sesuai firman atau tidak, saudara? Sesuai firman. Tapi sangat disayangkan kalau sampai hari ini pun orang Kristen tidak pernah tahu tentang Shemini Atseret. Apa yang kita rayakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai tidak kita rayakan, saudara. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita lihat bahwa hari tambahan itu bukti dari kasih Elohim. Seolah Elohim hendak berkata,
tinggallah bersamaku 1 hari lagi sebelum kamu pulang dari Sukot. Jadi perayaan Shemini Atseret itu adalah keinginan Tuhan sendiri, keinginan Bapa Yahweh sendiri. Ketika seharusnya 7 hari itu sudah selesai Sukot, harus pulang semua, ya. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan pulang dulu, ya. Setambah 1 hari lagi, aku ingin selalu berdekatan denganmu. Ya, kalau namanya orang yang cinta pasti selalu ingin berdekatan, saudara. Begitu juga Bapa Yahweh mengasihi kita. Dia tentu menghendaki agar kita selalu berdekatan dengannya. Dan tentu Shemini Atseret ini punya satu tujuan, yaitu agar supaya kita semua anak-anak Bapa Yahweh itu selalu bisa dekat dengannya. Makanya kalau kita mendapatkan tema dari kemuliaan sampai kemuliaan, itu adalah karena ingin agar supaya kemuliaan Bapa Yahweh tinggal di dalam diri kita. Jadi jelas Shemini Atseret itu bukan keinginan kita. Shemini Atseret itu adalah keinginan Bapa Yahweh sendiri. Jadi jangan sampai saudara berkata Shemini Atseret itu enggak ada. Ya enggak ada karena tidak mengerti, saudara. Tetapi 2 ayat yang tadi sudah kita baca itu membuktikan bahwa Tuhan menghendaki bisa kumpul bersama kita sehari lagi. Sampai di sini paham, saudara? Ya, jadi sekali lagi Tuhan ingin dekat dengan kita. Ya, dan di Shemini Atseret ini itu ada hari doa minta hujan yang dikenal dengan Tefilat Geshem. Tefilat Geshem itu adalah doa memohon agar supaya hujan itu turun, ya. Nah, di Israel ini adalah awal dari musim hujan, sehingga umat Yehudi berdoa agar Elohim memberkati tanah dengan hujan yang cukup. Bagaimanapun juga ketika bangsa Israel itu bercocok tanam, tidak mungkin kalau tanahnya kering tidak bisa ditanami, saudara. Tetapi dia berdoa sekaligus ketika Tuhan menghendaki bercengkerama dengan kita 1 hari lagi, ya manusianya minta, Tuhan berkati dong saya dengan hujan yang lebat sehingga tanah itu menjadi gembur, tanah itu menjadi bisa ditanami kembali. Nah, itulah keinginan dari jemaat Israel, saudara. Nah, kita tahu bahwa hujan ini juga menjadi simbol, ya. Hujan awal itu adalah di mana bangsa Israel akan mulai bercocok tanam, akan mulai menanam benih, sehingga dia yakini ketika hujan itu benihnya akan tumbuh. Nah, kita nggak perlu berdoa untuk hujan, buktinya hujan sudah datang, ya saudara. Hari ini saja, wah hujannya lebat sekali, ya. Jadi banyak yang nggak hadir karena mesti ke Ponto di tengah jalan, saudara. Apa itu ke Ponto? Apa? Terhalang, ya, terhalang oleh hujan, saudara. Karena hujannya sangat lebat sekali hari ini, ya. Jadi kita perlu minta hujan. Hujan itu simbol dari kesuburan. Hujan itu simbol dari berkat Tuhan. Berkat yang Bapa Yahweh akan berikan kepada kita. Dan kita yakini bahwa hari raya Sukot dan Shemini Atseret itu ada kaitannya, saudara. Karena Bapa Yahweh sendiri ingin supaya kita tinggal bersama Dia 1 hari lagi. Sekarang manusianya bilang, oke Tuhan, kalau Engkau menghendaki supaya aku bersamamu 1 hari lagi, saya juga minta dong. Minta apa? Minta hujan.
supaya tanahnya gembur, bisa ditanami dan bertumbuh. Ya, dan Tuhan mengabulkan itu, saudara. Hari perhentian dan sukacita sekaligus waktu untuk merefleksi dan ucapan syukur atas semua berkat dari Elohim sepanjang tahun. Nah, ini kita perlu bertanya pada diri kita. Saat kita mengikuti Sukot, dan hari ini adalah hari ke-8 di mana Tuhan menghendaki kita kumpul, tetap jangan pulang dulu, tapi kumpul sama-sama. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita mengucap syukur? Atau kita berkata, Tuhan, saya bersyukur. Paling tidak kita bisa mengikuti 7 hari raya secara lengkap. Karena 7 hari raya itu biasanya ada orang yang bisanya cuma 4, ada orang yang bisanya cuma 5, bahkan mungkin hanya 2. Tapi ketika kita bisa mengikuti 7 hari raya secara lengkap, kita perlu bersyukur, ya, karena hari raya bagi orang Yahudi itu adalah hari perhentian yang luar biasa, khususnya pada waktu hari raya Yom Kippur, hari raya yang sangat suci sekali, ya, dibanding hari-hari raya yang lain. Nah, di sini Tuhan juga menghendaki untuk kita mengucap syukur. Mengucap syukur dalam soal apa? Misalnya kita bisa keluar saja, ya, kita bisa keluar saja, kita perlu bersukacita. Karena apa? Kita nggak sakit, ya. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit, kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ya, saya ambil contoh saja, waktu saya kemarin melayani di Semarang, di tempatnya Nino, mungkin kecapean atau bagaimana, saudara. Terus langsung saya ke Ambarawa. Begitu sampai di Ambarawa, saya merasa kok badan saya nggak enak sekali, ya, sangat tidak nyaman sekali. Rasa makanan juga sudah tidak terasa lagi, nafas juga sudah sesak, ya. Saya berpikir, wah, ini bisa lewat ini saya, ya. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih kekuatan untuk saya bisa kembali pulang. Ternyata sampai di rumah saya demam, saudara. Saya demam dan saya bilang, Tuhan, beri saya kekuatan untuk saya bisa melayani esok di hari raya Shemini Asyeret. Lalu saya berpikir, saudara, iya ya, kenapa ada orang-orang tua yang kadang-kala ngomong, aku capek, aku lelah, aku pingin kembali. Itu saya rasakan loh, saudara. Oh iya yo, ternyata orang yang sakit itu kalau mengalami kelelahan luar biasa, sudah tidak pingin apa-apa. Ya sudahlah, lebih baik kembali saja. Cuman masalahnya, kalau kita kembali, apakah kita sudah siap? Yang jadi masalah di sini. Apakah kalau kita kembali, kita pasti mendapatkan keselamatan dari sikap hidup kita di dalam dunia ini? Apakah bisa jadi berkat bagi orang lain? Jadi saya berharap saudara sekalian mensyukuri setiap hari, bangun pagi bersyukur, bisa naik mobil bersyukur, ya, bisa setir mobil bersyukur. Saya juga bersyukur, saudara, sekalipun saya pernah kena stroke, saya bisa setir high ace, ya, sekalipun gede, ya, gede dan panjang sekali, tapi saya bisa, ya. Walaupun tentu sudah tidak bisa seperti dulu, ya, kayak ngebut-ngebutan sudah tidak bisa lagi, ya. Tapi percayalah, kalau saya yang setir pasti aman, saudara, ya. Soalnya banyak orang yang mengatakan, wah, Pak Lukas nyetir saya nggak bisa tidur, ya, nyetirnya kayak orang gila, ya. Tapi memang itulah, saya safe dalam setir,
Ya, karena saya punya pengalaman nyetir itu dari tahun 75, saudara. Dari tahun 75 saya sudah nyetir. Dan saya percaya ketika kita bisa melakukan sesuatu saja, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Ya, jarang sekali loh. Makanya saya katakan, kalau kita bersyukur, itu sebetulnya kita sedang menarik energi positif untuk masuk di dalam diri kita. Kenapa kita mesti marah? Kenapa kita mesti melakukan hal-hal atau ucapan yang tidak baik? Kan lebih baik kita bersyukur. Energi positif akan nyambung ke alam semesta yang positif juga, saudara-saudara. Kita lanjut. Hubungan dengan Simchat Torah di luar Israel. Ini Israel diaspora, saudara. Israel diaspora itu Israel yang ada di luar, ya. Shemini Atseret dan Simchat Torah atau sukacita atas Torah sering dirayakan bersamaan. Shemini Atseret dan Simchat Torah itu kan sendiri-sendiri. Tapi kalau Israelnya itu di luar pulau atau di luar negeri, itu mereka merayakannya bareng. Jadi kalau kita mau merayakan Simchat Torah dan Shemini Atseret, nggak masalah, saudara. Kalau kita tahu apa itu Simchat Torah, Simchat Torah adalah sukacita Torah, di mana bangsa Israel itu menghabiskan membaca dari kitab Beresit sampai Gilyah, saudara. Ya kalau seperti orang di luar itu kataman lah, kira-kira begitu, saudara. Ya, jadi mereka sebetulnya tiru-tiru kita, saudara. Nah, kita membaca, saya nggak tahu ya jemaat di sini yang sudah membaca dari kitab Beresit sampai Gilyah itu kira-kira berapa orang? Coba jujur, saudara, angkat tangan. Iya, cukup banyak ya, haleluya. Ya, cukup banyak, saudara. Ya, itu harus kita baca, saudara, sehingga kita bisa paham, oh kitab suci kita itu dalamnya seperti apa, ya. Tapi kalau kita membacanya malas, orang-orang agama seberang menyerang kita nggak ngerti apa-apa. Kita bahkan malah kayak dijadikan supaya tertarik agama mereka. Tapi kita harus tahu bahwa di dalam kita mengikut Tuhan, kita sudah pasti mendapatkan keselamatan, saudara. Itu yang menyenangkan hati kita. Tapi walaupun demikian kita mendapat keselamatan, tetapi juga harus kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Elohim. Jadi Shemini Atseret adalah kesatuan antara Bapa Yahweh dengan manusia, karena Bapa Yahweh menghendaki kamu jangan pulang dulu deh, sama seperti saya, saudara. Kalau kita kedatangan teman atau orang akan mengatakan jangan pulang dulu ya, kita kumpul bareng, kita makan bareng. Kenapa? Karena kita bersukacita, kita merasakan hubungan yang begitu akrab, hubungan yang begitu dekat satu dengan yang lain, sama seperti perayaan Shemini Atseret. Simchat Torah adalah hari di mana umat Yahudi menyelesaikan bacaan tahunan Torah dan mulai kembali dari Beresit penuh dengan tarian dan sukacita. Ya, namanya juga Simchat Torah atau sukacita Torah. Mereka menari-nari sambil mengkeliling, ya, keliling, dan jemaat itu akan pegang Torah dan mencium Torah itu, karena mereka secara fisik sangat mengasihi Torah, saudara. Oleh karena itu saya berharap supaya kita semua dapat memahami bahwa Tuhan
menghendaki supaya kita bersukacita, kita mulai banyak membaca. Saya ingin saudara-saudara yang mungkin belum membaca dari Kejadian sampai Wahyu, ayo kita mulai, saudara. Walaupun kadang putus-putus, nggak apa-apa, tapi usahakan, ya katakanlah seperti contoh saya dulu, saudara. Waktu saya dulu membaca itu, saya bilang, saya hari ini harus bisa menyelesaikan 5 pasal. Ya sudah, satu hari 5 pasal. Nanti besoknya 5 pasal lagi. Besoknya 5 pasal lagi. Atau kalau saudara nggak mau membaca, saudara boleh mendengarkan. Di channel YouTube saya sudah ada kitab Bereshit sampai Gilyahna dengan menggunakan suara. Itu sudah ada, saudara boleh cari ya channel saya. Ada Gilyahna, pasal 1, pasal 2, semua ada, saudara. Ya, jadi sambil masak, sambil nyuci, kita bisa dengar firman. Ya, saya ingin supaya jemaat Tuhan itu dipermudah. Ada orang yang nggak suka baca memang. Kalau saya pikir orang Magelang ini kayaknya males ya membaca ya, saudara. Betul nggak sih? Terbukti ya, di Magelang itu ada toko buku. Saya selalu lewat itu sepi, nggak ada yang beli, ya, nggak ada yang masuk. Saya lewat lagi jam sekian berbeda, nggak ada yang masuk, saudara. Jadi kasihan juga kalau jualan buku ya, karena orang Magelang itu ternyata tidak suka membaca, saudara. Ya, tapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Usahakan, paksa diri saudara, sehari mungkin 5 pasal. Kalau saudara 5 pasal, oh kepanjangan, ya 3 pasal, nggak apa-apa. Tapi usahakan sampai kitab Wahyu semua terbaca. Saya ingin agar jemaat Aleph Tau itu bisa membaca seluruhnya. Amin. Ya, seluruhnya. Ya, tidak cuman ya kalau sekarang kan belang bentong ya, tidak semuanya. Tapi saya berharap tahun depan ketika saya bertanya siapa saudara yang membaca kitab Kejadian sampai Wahyu, semua angkat tangan. Amin. Ya, karena firman Tuhan itu sebetulnya kan surat cintanya Tuhan, saudara. Surat cintanya Tuhan. Ya. Nah, karena Tuhan menghendaki agar supaya kita membaca surat cintanya. Saya ambil contoh misalnya, kalau saudara mencintai orang lain, mencintai pacar saudara, pasti berharap akan dapat surat dari pacar. Kalau dulu kan pakai surat, saudara, sekarang pakai WA, nggak perlu pakai surat. Kalau dulu pakai surat, ada kodenya, ada perangkonya dimiringkan, ada perangkonya dibalik, itu ada kode-kodenya tertentu, ya. Tapi kalau kita mendapatkan surat dari orang yang kita kasih, senangnya luar biasa, saudara. Atau saudara suka nggak sih kalau dapat surat dari pacar saudara, seneng nggak? Oh, seneng, saudara. Walaupun tulisannya kayak cakar ayam sekalipun, ya. Tapi kayaknya kok tulisannya kayak cakar ayam itu jadi indah, saudara. Betul? Apalagi surat cintanya Tuhan. Kalau saya membaca kitab suci, terus terang saya merasa yang tadinya sudah ngantuk jadi nggak jadi ngantuk, saudara. Karena otak saya akan berusaha untuk menerangkan lebih panjang lagi, untuk mencari tahu lebih panjang lagi. Jadi kalau mau tidur, tutup aja sucinya, nggak akan baca, karena daripada tapi berbeda dengan orang-orang pada umumnya, kitab suci menjadi obat tidur, saudara. Ya, 3 pasal, ya belum 3 pasal sudah ngorok dulu, ya. Tapi kalau kita semua yakin bahwa kita membaca surat cinta itu tidak akan membuat kita tertidur. Makna rohani bagi orang percaya, Shemini Asyeret itu melambangkan
kerajaan damai 1000 tahun. Melambangkan kerajaan damai, di mana Tuhan bersekutu bersama dengan umatnya. Tuhan itu ingin sekali dekat dengan kita. Tuhan ingin sekali agar supaya kita selalu bersama dengannya. Kalau saya bicara tentang Shemini Atseret, itu sebetulnya bicara tentang pacaran antara Tuhan dengan manusia gitu kira-kira. Mumpung belum masuk ke Samayim, pacarannya di dalam dunia. Selalu Tuhan ingin bareng-bareng. Tuhan ingin bersama kita. Jadi sekali lagi, Shemini Atseret itu adalah juga merupakan simbol dari kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun damai yang nanti kita akan bersama-sama memasukinya, saudara. Tapi saya berharap agar supaya kita senantiasa bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sekalipun kita belum masuk kerajaan 1000 tahun damai, tapi hati kita sudah diwarnai dengan sedamai sejahtera, saudara. Saya inginkan seperti itu, ya. Kemudian ini juga merujuk pada penggenapan sukacita sejati ketika Torah atau firman tinggal di dalam hati umatnya oleh Roh Kudus. Ternyata kita tahu bahwa Shemini Atseret itu ada kaitannya dengan Roh Kudus, saudara. Karena hanya dengan Roh Kudus memungkinkan orang tidak malas membaca. Dengan Roh Kudus memungkinkan orang berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus, manusia tidak ada lagi rasa takut ketika dia harus melewati perjalanan yang penuh bahaya. Jadi sekali lagi, ayolah kita mensyukuri, kita selalu hidup bersama dengan Roh Kudus. Dan saya berharap, mungkin saudara sedang setir mobil, saudara berkata, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan aku kemampuan untuk setir. Aku melihat pemandangan yang indah. Saya saja, saudara, setiap kali pergi ke satu tempat, saya selalu di dalam batin saya berkata, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ketika saya naik ke atas, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Saya diberikan tempat pastori yang dekat dengan Kehilat. Kalau sampai saya pastorinya jauh, apa enggak repot Tuhan? Jadi setiap hari kita bisa mensyukuri, setiap hari kita bisa mengatakan, Tuhan terima kasih. Saudara buka toko juga bisa mengatakan, Tuhan terima kasih, toko saya diberkati oleh Engkau. Saya selalu terinspirasi dengan mamah saya, saudara. Kalau dia mau buka toko, dia mesti pegang grendel terlebih dahulu, lalu berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau memberkati aku hari ini. Lalu saudara bayangkan bahwa toko saudara pembelinya banyak, itu waktu dibuka jeglek, itu secara alam gaib, itu portal juga terbuka. Dan Tuhan pasti memberkati dan mengirimkan orang-orang yang datang kepada saudara menjadi konsumennya. Jadi saya ingin cobalah pada waktu saudara mau buka toko, pegang grendel, ya, mengucapkan terima kasih Tuhan. Sebentar toko saya buka, saya mau melayani banyak orang, dan saya hari ini akan terima berkat dari Bapa Yahweh. Dan itu pasti terjadi dalam hidup saudara, ya. Jangan asal buka-buka saja, enggak, jangan begitu saudara, ya. Pokoknya istilahnya itu tiada hari tanpa Tuhan di dalam hati kita. Amin saudara, ya. Ini salah satu trik cara saya
di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setelah 7 hari umat Israel tinggal dalam pondok daun atau Sukot, Elohim memanggil untuk 1 hari tambahan yang disebut Shemini Atseret. Secara manusia, perayaan seharusnya sudah selesai, jemaat sudah pulang semua, tetapi Elohim berkata seakan-akan jangan pulang dulu, tinggallah bersamaku 1 hari lagi. Makanya saya katakan, kalau saudara mengikuti perayaan Sukot, kalau tidak mengikuti Shemini Atseret, kurang lengkap saudara. Karena Shemini Atseret itu permintaan Tuhan untuk jangan pulang dulu, jangan tinggalkan dulu, beri aku 1 hari lagi. Seperti itu kira-kira saudara ya. Jadi itu arti dari Shemini Atseret. Sehingga kehidupan kita seperti tadi dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan kita dipimpin oleh Roh Tuhan dalam perjalanan hidup sehari-hari. Maka saya katakan, selama kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan akan selalu membentengi kita. Tuhan akan selalu melindungi kita, melindungi pekerjaan saudara, melindungi jabatan saudara, melindungi segala macam apa yang perlu dilindungi. Tuhan pasti akan melindungi kita. Kita lanjut saudara. Shemini Atseret bukan hari baru yang terpisah, tetapi puncak dari seluruh perayaan musim gugur. Elohim seolah berkata, aku sudah memberkatimu di hari Paskah, Syavuot, Sukot sampai sekarang. Hanya ingin kamu, bukan korbanmu, bukan ritualmu, tapi hatimu. Jadi Shemini Atseret itu permintaan Tuhan agar kita memberikan hati kita kepada Tuhan, agar hati kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu loh Tuhan, kalau tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa, jadi aku perlu bersyukur. Coba sekarang buktikan saudara ya, apa yang saya katakan ini, buktikan. Kalau saudara banyak mengucap syukur, pasti berkat saudara akan mengalir luar biasa. Itu pasti saudara ya. Boleh saudara buktikan, mulai hari ini atau besok saudara boleh lakukan ya. Saudara mengucap syukur saja, paling tidak Tuhan memberikan kekuatan, memberikan tenaga, memberikan energi di dalam hidup saudara. Bayangkan saudara, kalau seperti kemarin saya merasakan, aduh Tuhan, saya kok rasanya kayak mau bablas ini, mau pulang nih ya, sudah moto sudah pet-petan, tidak karu-karuan saudara ya, untuk bernafas saja mengalami kesusahan ya. Seperti hari Sukot kemarin. Sukot kemarin kan yang hadir banyak sekali ya saudara, wah banyak sekali, sampai saya biasanya duduk di depan, saya nggak ada tempat ya, semua penuh, sehingga saya duduk di belakang. Waduh, ngos-ngosan luar biasa saudara. Karena apa? Karena oksigennya sedikit ya, oksigennya sedikit. Sampai AC ini kan banyak, sampai nggak kerasa dingin saudara, saking banyaknya orang. Dan saya percaya waktunya akan tiba, kita akan pindah ke belakang, lebih indah lagi, lebih leluasa, dan berkat Tuhan semakin banyak mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Yang penting kita berani ngomong, yang penting kita yakini bahwa akan tiba waktunya. Entah kapan, itu bukan urusan kita, itu urusan Roh Kudus. Makanya kita hati-hati dalam berbicara. Misalnya kalau toko saudara buka pas sepi, jangan ngomong, wah tokoku kok sepi yo, jangan bilang begitu saudara. Rame ya, rame. Kalau ditanya konsumennya banyak,
Saya percaya apa yang saudara ucapkan itu mencipta, saudara. Jangan saudara lihat ke dunia fisik. Kalau lihat dunia fisik kita bisa takut. Apalagi kalau sekarang ini kan banyak aniaya-aniaya, saudara, di mana-mana. Seperti kemarin saya melihat di YouTube, saudara, bahkan di berita-berita lain, sekarang ini ada penganiayaan orang percaya. Saudara tahu di mana? Di mana? Di Nigeria. Ya. Saudara tahu Nigeria itu adalah tempat di mana orang percaya itu sangat banyak sekali. Gereja terbesar itu di mana, saudara? Nigeria, saudara. Tahu besarnya gereja Nigeria itu sebesar apa? 5 kilometer, saudara. Coba pernahkah saudara membayangkan gereja kok gedenya 5 kilometer? Tapi setan juga tidak suka. Jadi kalau setan itu menyerang, kita harus tahu bahwa itu hanya untuk menakut-nakuti. Orang percaya itu tidak akan takut dengan kematian. Amin? Nggak akan takut. Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau saudara mati pingin masuk samayim nggak? Amin? Amin. Sekarang pertanyaan yang kedua ini lebih berat, saudara. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Saya duluan, nggak apa-apa. Karena semakin cepat kita bisa ketemu Bapak Yahweh. Kepastian keselamatan sudah ada kok. Ngapain pusing? Ya. Kembali saya cerita tentang penganiayaan oleh kadrun-kadrun, saudara, di Nigeria. Sampai akhirnya Nigeria itu dibelani Trump. Donald Trump mengatakan kita habisin para kadrun di Nigeria. Ngeri sekali. Akhirnya terjadi pembunuhan. Orang kalau meninggalkan agama harusnya bukan dibunuh, tapi didoakan. Amin, saudara. Didoakan. Ya. Saya melihat ya di Nigeria itu ada satu gereja kecil, ya jemaatnya mungkin sekitar 100 sampai 350. Itu kadrun-kadrun itu bawa senapan, saudara, di depan. Begitu sudah penuh seperti ini, dia bilang, siapa yang berani keluar dari gereja ini, saya tembak mati. Tidak ada yang berani kan keluar. Tapi waktu di dalam gerejanya dibakar, saudara. Gerejanya dibakar habis. Sampai di situ mayat bergelimpangan. Sudah gosong semua, saudara. Mereka pikir dengan membunuh manusia itu mereka senang. Ya, itu kan hanya triknya setan saja. Kok membunuh kok senang, ya? Itu apa itu, pengajaran apa itu kayak gitu? Harusnya kita bersyukur, ya. Kalau ada orang bisa kembali datang, harusnya bersyukur. Makanya satu pengajaran yang istilahnya nyeleneh itu banyak tidak disukai oleh orang. Ya, bahkan di Inggris pun imigran dari Yaman tuh akan dihabisin semua, saudara. Ini kondisinya sudah semakin genting, saudara. Semakin mengerikan sekali. Makanya saya katakan, ayo setia kepada Tuhan. Wong paling di tempat kita kan ibadah seminggu 3 kali, saudara. Bukan setiap hari. 3 kali pun cuma waktunya 2 jam. Mosok 2 jam tidak bisa, saudara. Ya. Jadi saya ingin supaya saudara lebih sungguh-sungguh. Secara tradisi Yahudi, di Shemini Atseret mengucapkan doa khusus yang disebut dengan Tefilat Gesim. Doa memohon hujan berkat. Hujan berkat itu, hujan itu lambang Roh Kudus dan penyegaran rohani.
Seperti tanah kering menanti hujan, demikian juga hati kita menantikan lawatan Elohim. Amin, saudara. Ya, ayo kita minta Tuhan, lawatlah hatiku, agar supaya betul-betul saya bisa merasakan, bisa berjalan bersama Engkau. Mungkin bagi seorang bisnismen itu, saudara, untuk doa duduk itu kan nggak mungkin, saudara, karena saudara punya kesibukan. Tapi bukan berarti tidak punya kesempatan untuk berdialog dengan Tuhan. Saudara punya kesempatan untuk berdialog dengannya. Saudara punya kesempatan untuk bisa berkata-kata dengan Roh Kudus dan minta, Tuhan, lawatlah aku dengan Roh Kudus, lindungi aku. Sekarang ini, saudara, keadaan di Indonesia, saya katakan, kalau kita bisa pakai kacamata yang bisa lihat alam roh, cukup menakutkan, saudara. Cuman sayangnya kan kita tidak tahu, sebetulnya dunia alam roh kita di Indonesia itu sedang terjadi pertempuran yang mengerikan sekali. Ya, saya berharap saudara sebagai umat-umat Bapa Yahweh menjadi semakin dekat, semakin mengasihi kepada Dia. Lanjut, mintalah hujan kepada Yahweh, hujan akhir pada musimnya. Yahweh menjadikan guntur, dan Dia akan memberikan hujan lebat kepada mereka, tumbuh-tumbuhan di ladang kepada setiap orang. Itu ada di dalam kitab Sakaria pasal 10 ayat yang pertama. Minta hujan, Tuhan beri hujan, hujan rohmu. Karena Shemini Atseret itu bukan saja bercengkerama antara Tuhan dan manusia, tetapi di situ Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Ya, kita lanjut. Shemini Atseret mengajak kita berkata, Elohim, turunkan hujan rohmu atas hatiku yang kering, pulihkan sukacitaku di dalam Engkau, agar aku mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Yang memungkinkan kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan itu adalah dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hati saudara. Kalau Roh Kudus hadir di dalam hati saudara, saudara tidak akan gampang marah, saudara tidak gampang kecewa, saudara tidak gampang mengutuk orang, saudara tidak gampang mengucapkan kata-kata negatif, karena ada Roh Kudus yang tinggal bersama saudara, yang selalu hidup mengairi tanah-tanah hati yang gersang. Coba saudara lihat bagaimana itu tanah yang retak-retak seperti itu tiba-tiba diairi dari langit, dari Samayim. Ada hujan lebat yang membuat tanah itu menjadi gembur, menjadi bisa ditanami. Nah, begitu juga hati kita, saudara. Kalau hati kita itu lunak, maka akan dengan mudah ditanami oleh firman Tuhan. Ya, karena pernyataan kemuliaan demi kemuliaan tidak akan terjadi tanpa Ruach HaKodes. Manusia akan dibimbing dengan logikanya. Di dalam perjalanan hidup sehari-hari, kadangkala kita akan berhadapan dengan sesuatu yang sepertinya tidak bisa kita pakai logika, saudara. Tapi pakai kekuatan Roh Kudus, hanya dengan Roh Kudus semata-mata, maka segala sesuatu Tuhan pasti akan tolong kita. Sesulit apapun, percayalah, undang Dia untuk hadir di dalam hati kita. Kita lanjut. Shemini Atseret itu lambang kekekalan dalam hadirat Elohim.
7 hari Sukot melambangkan kehidupan di bumi, sementara hari ke-8 melambangkan awal kehidupan baru, yaitu kekekalan bersama Elohim. Jadi hari ini adalah start atau memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kalau orang Yahudi itu pulang dari Sukot ditambah Shemini Atseret, pada waktu Shemini Atseret itu kita pulang, tapi kita tetap punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan gampang kecewa, saudara. Karena kalau kita gampang kecewa, ya bagaimana? Seperti waktu yang lalu ada seorang yang ngirim WA kepada saya. Pak, saya kok mengalami kecewa ya dengan Tuhan. Saya katakan, kok bisa ya kamu kecewa dengan Tuhan? Menurut saya, sepengetahuan saya, Tuhan itu tidak pernah berbuat salah. Kalau apa yang kita inginkan tetapi tidak terjadi, itu bukan berarti tidak terjadi, tapi Tuhan akan memberkati yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ya, jadi prinsipnya saudara, kalau saudara meminta sesuatu dan belum mendapat, yakinlah bahwa Tuhan itu pasti kasih, tapi lebih besar dari yang kita inginkan. Ya, seperti itu saudara. Karena kita sebagai orang-orang percaya itu selalu Tuhan ingin yang terbaik baginya, bagi kita, ya. Dan kita baca ya kitab Gilead 21 ayat 3 ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, saudara, di sini dikatakan, coba lihat, tabernakel Elohim ada bersama mereka. Itu menjadi satu gambaran. Kalau bangsa Israel waktu di padang gurun, dia akan mendirikan tabernakel itu untuk hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sampai di sana ada asap yang berada di ruang Maha Kudus. Itu yang disebut dengan skena gloria, di mana kemuliaan demi kemuliaan akan muncul. Setiap rabi atau imam yang masuk ke dalam, atau imam besar, itu harus diikat, saudara. Dan kalau imam itu kan ada lonceng-loncengnya di kaki ya. Tujuannya supaya kalau masuk, ya kalau nggak bunyi ya berarti imamnya mati sudah di dalam. Nah kalau mati bagaimana ngambilnya? Ya ditarik dengan tali karena imamnya pakai itu. Ya, walaupun sampai hari ini belum pernah ada imam yang mati di dalam tabernakel. Ya, itu membuktikan bahwa mereka itu konsekuen, baik imam maupun jemaat. Ini kan yang di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah sono itu isinya kemah-kemah melulu, saudara. Kemah-kemahnya orang Yahudi. Artinya Tuhan itu selalu dekat dengan mereka semua. Makna rohaninya, Shemini Atseret merujuk kepada masa ketika kita tidak perlu lagi berpisah dari hadirat Elohim. Tidak ada lagi waktu pulang karena kita tinggal bersama Dia. Jadi rupa-rupanya memang saya katakan Tuhan itu luar biasa cintanya kepada kita. Karena Dia menghendaki kita tetap punya persekutuan yang akrab, yang dekat dengannya. Sehingga kita atau Tuhan berkata, "Oh, kamu enggak usah pulang sekalian." Ya, tetap tinggal bersama kita. Ketika saya pertama bertobat, saudara, saya punya kerinduan untuk melayani.
Walaupun jarak kami cukup jauh ya, dari Seragi ke Comal itu kan cukup jauh ya. Kadang saya naik sepeda ya pergi ke Comal, tapi hati saya mengatakan, Tuhan, saya ingin melayani Engkau, saya ingin sungguh-sungguh. Makanya ketika Tuhan izinkan saya menjadi gembala, saya bilang saya akan melayani dengan sungguh-sungguh. Saya akan menjadikan segala sesuatu itu adalah contoh teladan. Makanya saya 1 jam di muka mesti sudah ada di belakang. Itu pasti, saudara. Ya, dan itu juga mulai dicontoh oleh teman-teman yang lain. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Saudara, kita semua membutuhkan hujan rohani. Hujan pemulihan atas hati yang kering. Saya tidak tahu apakah saudara saat ini hati saudara menjadi kering. Hubungan dengan Tuhan itu sudah tidak harmonis lagi. Baca kitab suci ya males, berdoa ya males, kemudian bersaksi ya males, ibadah juga males. Ya. Aku mau ibadah tapi kalau hari raya saja, itu tanda bahwa hati saudara sudah kering. Tapi kalau hati saudara betul-betul gembur, lunak, ya ibadah itu bukan sesuatu yang memberatkan saudara. Karena dia sudah menyelamatkan kita. Hujan kasih atas keluarga yang dingin. Mungkin saudara dengan keluarga sudah seperti orang lain. Ya. Makanya ada satu keluarga yang suami istri tidak omong-omongan sampai puluhan tahun. Kalau mau bicara sama suaminya melalui anaknya, ada seperti itu saudara. Saya nggak perlu sebutkan ya, karena itu tidak etis saudara. Tapi yang terpenting adalah hujan kasih, sehingga keluarga itu tidak menjadi dingin, tetapi keluarga penuh dengan kehangatan cinta kasih satu dengan yang lain. Jangan sampai pada waktu mati, wah kita gelo, kita belikan buah-buahan, kita dibelikan ini itu, percuma. Yang mati tidak akan bisa memakannya saudara. Hujan pengurapan atas pelayanan yang lemah. Saudara melayani mungkin hanya karena tugas saja. Kalau tugas saya mau melayani, kalau enggak ya saya enggak ibadah. Ya, nah itu sebetulnya kurang tepat saudara. Ya, makanya kita harus sungguh-sungguh. Tadi saya mendapatkan telepon dari seseorang, saya nggak perlu sebut, tapi dia seorang gembala. Gembala itu berkata, Pak, saya mau mengundurkan diri dari KPI. Ngusik, saya bilang, kenapa kamu mau keluar dari KPI? Saya sebetulnya tidak ada masalah dengan KPI. Sebetulnya saya juga tidak masalah dengan Pak Lukas. Lah ya kok kamu mau mundur itu karena apa? Saya itu loh Pak, sepertinya pelayanan saya itu salah melulu. Jemaat itu tanya, ini kasnya untuk siapa dan berapa? Saya bilang, loh Bapak kok gembala kok takut sama jemaat? Ya kalau jemaat sudah mulai tanya-tanya tentang hal-hal yang aneh, yaitu roh pemecah belah itu namanya. Jangan seperti itu. Ya, masa Bapak kok gembala kok bisa digulingkan jemaat? Ya terserah. Anda suka ya tetap ibadah, nggak suka ya keluar. Ya, daripada menjadi rubah yang merusak kebun anggur. Waduh, saya bagaimana ya Pak? Saya bilang, kamu kenapa mesti takut? Nggak usah takut Pak. Ya, katanya kamu sedang mempersiapkan diri untuk pembangunan. Lu sekarang dikonfrontir sama jemaat saja sudah ngelokro. Jangan begitu. Kalau dibilang apa-apa saya salah, apa-apa saya salah. Loh, saya pikir, saya katakan, apa dikira saya tidak banyak disalahkan orang?
Saya banyak disalahkan orang. Tapi saya mengatakan jemaat Aleph Tau tidak ada satupun yang berani mengusik keuangan Kehilat. Saya lihat begitu banyak jemaat di sini, tapi mereka tidak berani mengusik. Lah ini jemaat baru kok sudah ngusik. Biarkan saja Pak, jangan mundur, saya bilang gitu. Balik mundur bagaimana? Saya bilang, percuma dong seorang pimpinan kok digulingkan sama jemaat, kok kalah. Saya bilang, ya Pak, saya berani, tolong doakan. Ya saya doakan. Tapi kalau jemaat mulai banyak ngomong, itu berarti rubah. Saya bilang, rubah yang merusak kebun anggur. Dan itu kalau rubahnya tidak segera disingkirkan, itu akan kacau. Ya, jemaat Tuhan yang seperti itu, kalau saya orangnya terus terang saudara, kalau saya nggak senang orang, saya akan ngomong, aku kok nggak pas ya dengan kamu, ya, karena kamu bertanya begini, ya, seperti dulu itu zaman kuno pernah terjadi kan, ada orang yang tanya, ini Pak Lukas bangun Kehilat itu dari mana? Dia tanya seperti itu. Pak Lukas, ya istilahnya omong kosongnya itu korupsi. Lah saya bilang, lawong saya saja tidak pegang kas, duit dari mana? Saya bilang, tahu nggak? Saya bangun pastori itu, cincin kawin saya tak jual, istri saya juga jual. Kemudian kalung giwan yang dia miliki habisin semua. Sepeda motor yang kita punya waktu itu kristal saya jual. Sekarang you mau apa? Ya, baru dia sadar, oh ya Pak, saya minta maaf karena saya berpikir Pak Lukas itu ngambil uang kas. Lagi lucu, loh saya tidak pegang kas kok ngambil kas dari mana? Ya, aneh sekali. Nah, tapi sejak saat itu sampai hari ini tidak ada satupun jemaat yang ngungkit masalah keuangan. Lah Bapak jangan kalah. Ya sebab kalau bendahara katanya bendaharanya mau menyerahkan, saya bingung Pak, diserahkan sama siapa? Kalau tidak ada yang dipercaya, pegang sendiri. Ya, pegang sendiri sampai ketemu orang yang bisa dipercaya, pegang uang kas, dan itu harus jujur orangnya. Saya bilang begitu, ya. Terus dia bilang, tolong Pak saya didoakan. Oke, saya doakan, tapi saya tidak setuju kalau kamu keluar dari KPI hanya karena ulah 1-2 orang. Ya, mosok gembala kok kalah sama rubah. Saya bilang begitu. Langsung dia bilang, ya Pak saya salah, saya minta maaf. Ya saya bilang kamu harus belajar. Ya. Kemudian hujan berkat seperti apa yang kita inginkan? Berkat saudara, hujan berkat. Yakinlah bahwa di tahun-tahun ini berkat Bapa Yahweh akan dilimpahkan untuk saudara semua. Ya, amin saudara. Yakinlah Tuhan itu tidak pernah berbohong. Buktikan tahun ini akan ada berkat besar buat saudara. Jika kita bersama Roh Kudus, maka tidak mustahil kita ada dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ketika kita sampai ada dalam kemuliaan sampai kemuliaan, saya percaya Tuhan pasti akan tolong kita semua. Ya, kita akan bersama-sama menyerahkan diri kita sepenuhnya. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Kita akan berdoa saudara. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini boleh kami tanamkan di dalam dasar hati kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapak Yahweh senantiasa menolong dan menopang kami.
Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Diberkati semuanya pada malam hari ini Bapak Ibu. Iya, untuk itu mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Yahweh. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman pada malam hari ini. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Perayaan Simchat Torah dilaksanakan pada hari Selasa 14 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Torah Yahweh, pelita bagi orang percaya. Ibadah Rabu digabung Selasa. Mengundang kaum wanita untuk hadir dalam ibadah kaum wanita pada hari Jumat 17 Oktober 2025 pukul 6 sore di Kehilaf. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan paling meriah buat Bapak Yahweh. Haleluya. Pada malam hari ini Bapak Ibu, sebelum kita tutup di dalam doa berkat, kita akan mengumumkan juara lomba fotoboot Sukot 5786 yang diadakan pada Sukot pertama. Dan saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu, kalau kemarin sampai jam 12 malam ada yang masih foto-foto. Dan yang terakhir mau pulang saja masih Pak Teo sebentar, sebelum pulang saya difoto dulu. Tapi enggak tahu ini juara tidak, saya enggak tahu ya Bapak Ibu ya. Tapi sungguh-sungguh menarik dan saya melihat foto-fotonya luar biasa sekali. Dan saya percaya juaranya ini juga merupakan suatu keputusan yang nantinya tidak bisa diganggu gugat. Amin. Siapa kemarin yang mengikuti lomba fotoboot bisa lambaikan tangan Bapak Ibu? Yang kemarin ikut foto-foto, coba angkat tangan yang kemarin ikut foto-foto. Kemudian fotonya dikirimkan ke panitia, coba angkat tangan. Iya, malam hari ini kita akan mendengar hasilnya. Juara 3. Sudah ada hasilnya panitia? Sudah ya. Juara ketiga bisa langsung saja ditampilkan fotonya. Iya, ini dia juara 3 lomba fotoboot Sukot 5786 divisi kaum wanita. Ada personilnya yang hadir malam hari ini. 1, ada lagi 2, ada lagi, ada 4 loh ini. Ada lagi. Kalau tidak datang semuanya malam hari ini, boleh hangus tidak ini panitia? Oh enggak. Oh hadir semua ya. Kalau hadir semua saya minta bisa maju ke depan. Yo, hadir semua, yaitu ada Bu Kadiono, ada Ibu Ana, ada Ibu Endang, ada Ibu iya Ibu Eli. Ya semuanya bisa maju ke depan. Ya, dan saya minta bantuannya Bapak Gembala bisa maju memberikan hadiahnya. Nah, tapi sebelumnya ini kan gayanya seperti ini ya. Nah, saya minta bantuannya sebelum hadiahnya ini dikasihkan atau diberikan oleh Bapak Gembala, saya minta bisa lagi enggak gayanya dibuat seperti itu.
Oh bisa, ya kita lihat gayanya Bapak Ibu ya. Kita lihat, ada yang foto tidak ini? Ya, oke. Kamera. Ya, 1, 2, action. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk agak lama ya Bapak Ibu ya, agak lama ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tahan dulu. Iya, oke kita sekali lagi yuk. Iya, saya minta bantuannya. Bapak Gembala bisa memberikan hadiahnya. Ya, juara 2. Ya, juara 2. Siap-siap, siapa? Ya, Bapak Gembala foto dulu, Bapak Gembala foto dulu sekaligus bisa turun ya. Kalender ya Pak? Untuk kalender. Oh, masuk kalender Bapak Gembala. Di request besok masuk kalender Bapak Gembala. Sudah. Fotonya sudah masuk semua. Oh, fotonya sudah masuk semua. Iya, oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih ya. Juara 2. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yuk. Haleluya. Juara 2. Ya. Bisa ditampilkan fotonya? Iya. Juara 2 keluarga Ibu Siska. Ada Ibu Siska hadir malam hari ini. Ibu Siska dan anak-anaknya bisa maju ke depan. Ya, oke. Ya, semuanya bisa maju ke depan. Ya. Sebelum mendapatkan hadiah Ibu Siska, gayanya harus loh sama seperti ini. Nah, ya terserah sembarang, tapi gayanya harus seperti ini Ibu Siska. Ya, oke, siap. Dilihat dulu. Ya, oke. 1, 2, 3. Oh, sekali lagi ditahan ya. 1, 2, 3. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk juara 2 keluarga Ibu Siska. Minta bantuannya Bapak Gembala ya, bisa foto bersama dengan keluarga Ibu Siska. Selamat. Iya, haleluya, foto dulu. Iya, oke. Iya, terima kasih, bisa kembali lagi ke tempat duduknya yang ditunggu-tunggu, yaitu juara. Ada juara satunya? Oh ada. Juara 1. Ditahan dulu ya Mulmet, ditahan dulu. Juara 1 ke ini keluarga atau belum ya? Juara 1 kok juara 2 terus yang ditampilkan? Juara 1. Iya. Siapa ini? Keluarga Ibu Sarli ya. Anggota keluarganya hadir semua malam hari ini Ibu Sarli. Iya, maju ke depan yo, maju ke depan. Ayo Sinyo, kalau satu ndak maju hadiahnya. Iya, ayo maju yuk. Noni mana ini Noni? Oh Noni ya, kalau kerja bisa dimaklumkan. Ya, oke.
Ya, sebelum hadiahnya ini diberikan kepada keluarga Ibu Sherly, ya action dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi ditahan ya. 1, 2, 3. Loh, belum. Ini yang foto banyak loh ini. Ya, oke. Bapak Gembala, saya minta bantuannya Bapak Gembala. Ya, inilah juara 1 lomba foto booth Sukot 5786. Dan saya mewakili seluruh panitia perayaan di tahun 5786 mengucapkan terima kasih. Foto dulu Bapak Gembala. Ya, siap. Oke. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat, semua yang sudah ikut berpartisipasi di dalam memeriahkan perayaan Sukot 5786. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semuanya. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Bapak Yahweh. Dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah rangkaian acara dari awal hingga akhirnya. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami ya Tuhan, supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Jauhkan dari malapetaka, sehingga kami boleh berjumpa kembali pada waktu-waktu mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari angkat tangan kita. Kita akan terima berkat Kohanim. Yefareke Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Isa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk ata Pair ufaruk ata Besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peribit neka ufri atmatka ufri sehem fehem teka shekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata beseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, besem Yeshua HaMashiach Roh HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.